Salam saudara-saudara sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas satu cuplikan video, di mana dalam satu cuplikan video ini ada sebuah kesaksian dari seorang mualaf yang mengaku dirinya adalah mantan seorang pendeta dan sudah menjadi seorang pendeta selama 23 tahun. Dan dalam kesaksiannya itu dia pernah menjadi seorang gembala, bahkan mengembalakan jemaat-jemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita lebih paham dengan video ini, maka kita akan melihat cuplikan videonya berikut ini. Saya pun pada waktu itu telah juga pernah memiliki sebuah tugas jabatan sebagai seorang pendeta, dan saya mengabdi sebagai pendeta itu selama 23 tahun. Saya gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, sebut saja di daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya punya jemaat di kala itu, bangunan gereja, dan kalau boleh dikatakan bahwa hampir seluruh pejabat-pejabat pendeta yang bisa jadi satu organisasi dengan saya pada waktu itu ataupun beda organisasi mengenal saya adalah seorang pendeta ataupun gembala sidang. Tetapi kemudian karena hidayah, saya putuskan memeluk agama Islam. Apa alasannya, Pak Said, kalau singkat? Nah, alasannya adalah, saya akan tanyakan tadi, prosesnya berpanjang, maka saya singkat saja. Ada dua poin yang selesai. Ketika 1 tahun di awal dulu saya memeluk agama Islam, banyak saya melakukan kunjungan silaturahmi dari masjid demi masjid. Saya testimoni, saya bersaksi tentang apa alasannya, apa dasarnya saya memeluk agama Islam. Maka selalu saya katakan ada 2 poin, dan 2 poin itu berbicara tentang hidayah. Jadi ada yang disebut poin yang pertama itu adalah hidayah umum, dan poin yang kedua itu adalah hidayah khusus. Bicara tentang hidayah umum tentu bahwa dari sejak saya usia muda, usia remaja, artinya untuk masuk Islam itu sudah. Sebelum saya berumah tangga, sebelum saya jadi pendeta, bahkan setelah berumah tangga, setelah jadi pendeta pun, ya, keinginan itu untuk masuk Islam itu sudah barangkali bisa dilihat, ya, barangkali bisa dilihat karena saya memiliki banyak teman umat Muslim, saya tertarik dengan kepribadian itu, ya, dan ada banyak lah, ya, begitu. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini teman-teman sekalian, sungguh luar biasa. Saya pikir bahwasannya pernyataannya disampaikan oleh seorang mualaf ini, saya pikir bisa saja menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa saya katakan sebuah pertanyaan? Karena dia katakan tadi bahwa sudah mulai simpatik dari usia remaja, sudah simpatik terhadap Islam. Nah, kemudian sampai menjalani sekolah pendeta, bahkan jadi pendeta selama 23 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau kita melihat cerita dari ini semua, itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya bahwa apakah ini benar adanya atau tidak. Tetapi menurut saya bahwasanya orang yang hidup di dalam iman selama bertahun-tahun lamanya, lalu kemudian mengambil kesimpulan untuk meninggalkan Tuhan, ini sesuatu yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, bahwasanya iman orang ini perlu dipertanyakan dan belum mendalami atau belum memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, masih kekanak-kanakan dalam kerohanian. Nah teman-teman sekalian, ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang kurang baik menurut saya, di mana mulai simpatisan dengan Islam dari umur remaja, lalu sampai sudah tua masih simpatisan, bahkan sudah melayani Tuhan di gereja, menjadi seorang pendeta, dan kemudian akhirnya mengambil komitmen untuk pindah ke agama Muslim. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa dahsyat, dan ini juga menurut saya, apakah benar dia ini seorang pendeta atau hanya ngaku-ngaku seorang pendeta? Karena banyak kita melihat hoax yang disampaikan oleh beberapa mualaf yang mengatakan mantan pendeta, tetapi setelah ketahuan rupanya bukan mantan pendeta, yang mengatakan dirinya punya sertifikat seorang pendeta, tapi kenyataannya hanya sebuah sertifikat seminar pelayanan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, dan apalagi yang disampaikan dengan saudara kita tadi bahwa kenapa dia bisa pindah Islam hanya
karena sudah mendengarkan azan katanya, dan kemudian mendapatkan hidayah dari Tuhan, dari Allah katanya. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya. Bisa saja ini sebuah rekayasa yang dibuatkan dan pada akhirnya nanti minta maaf lagi ke media sosial bahwa itu sebuah kesalahan. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini teman-teman sekalian, kita akan melihat cuplikan video berikut ini lagi. Kemarin ada bukti-bukti sertifikat pendeta segala macam ya, yang sebagai penguat bahwa ini betul-betul bukan bohongan, diserahkan pada siapa kemarin? Pak Ustadz Abu Didat. Oh iya. Iya, beliau adalah salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan juga pusat. Ya. Begitu, dan sekaligus beliau juga pengurus dari pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi dan pusat juga beliau itu. Jadi ada 6 lembar itu bukti-bukti kependetaan saya. Jadi saya tidak ngaku-ngaku pendeta, tidak ngaku-ngaku misionaris, tidak ngaku-ngaku penginjil. Saya bukan odong-odong, bodong. Saya benar adalah pendeta. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melihat video ini tadi teman-teman, dia menyatakan bahwasannya semua sertifikat kependetaannya sampai 6 lembar. Saya pikir 6 lembar berarti 6 kali jadi pendeta. Nah ini sebuah pernyataan yang menurut saya, tapi kita lihat nanti apakah benar atau tidak akan disampaikan ke media sosial. Kita akan terus ikuti apakah benar bahwasannya dia memiliki sertifikat 6 lembar, 6 sertifikat kependetaan. Nah teman-teman sekalian, kita tahu bahwasannya apa yang disampaikan oleh saudara kita ini sungguh sayang, sungguh sangat sedih, dimana menyatakan begitu senang, begitu bangganya menyatakan bahwa mantan seorang pendeta yang percaya kepada Tuhan akhirnya mualaf karena mendapatkan hidayah. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara seperti yang disampaikan dalam Alkitab bahwasannya di akhir-akhir zaman bahkan banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan, akan murtad. Nah contoh-contoh seperti ini murtad, meninggalkan Tuhan karena mereka mengikuti roh-roh penyesat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mau saya katakan di sini bahwasanya kita jangan mengikuti terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita yang mengatakan dirinya seorang mantan pendeta ini, karena saya mau sampaikan bahwasannya orang-orang yang seperti ini masih kekanak-kanakan dalam kerohanian dan tidak memiliki pemahaman Alkitabiah yang benar. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, kiranya kita semuanya juga lebih hati-hati dan lebih mendalami tentang keimanan kita kepada Kristus Yesus, sehingga daripada iman kita dan tidak mudah juga terombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh luar daripada pengaruh agama-agama orang lain. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.